Itu partnership. Kalau di bahasa Indonesia kan karakteristiknya CV. Kita belajar dulu apa sih CV itu. Jika kalian mendirikan suatu usaha, kalau usaha sendiri kan namanya proprietorship gitu ya. Kalau kalian mulai bekerja sama, bisa 2 orang atau lebih di sana, itu ada yang disebut dengan partnership. Kita akan belajar lagi, ada satu tipe lagi yang lebih kompleks namanya corporation. Nah, kalau yang ini partnership itu CV, kalau yang corporation itu PT. CV, kita persempit dulu untuk chapter 16-17 kita bicara tentang CV partnership. Ini bisa di semua bidang ya. Bisa perusahaannya mau dagang, jasa, manufaktur pun juga bisa. Kumpulan dari beberapa orang individu. Nah, sifat-sifat spesialnya saja ya yang saya ceritakan. Ketika kalian sudah mengambil perpajakan, kalian belajar perpajakan di Indonesia, CV itu diperlakukan perhitungan pajaknya. Pajaknya CV itu termasuk BOP alias bukan objek pajak di Indonesia. Nah, jadi badan usaha CV-nya itu nggak kena pajak. Tapi kalau kita mau ambil labanya CV, masuk ke kantongnya individu, wajib pajak pribadi, nah itu baru diperlakukan seperti tarif pajaknya progresif orang pribadi itu ya teman-teman. Begitu. Jadi tidak ada pemisahan antara, kalau PT enggak ya, PT itu kena PPh-nya badan, terus kena lagi PPh-nya OP, orang pribadi. Kalau CV hanya kena orang pribadi. Nah, terus di sini ada istilah mutual agency. Satu tindakan dari partner yang A akan berpengaruh terhadap partner yang B. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi kalau yang satu ngambil keputusan benar, semakin untung ya ikut untung. Tapi ya di satu sisi kalau satunya salah ambil keputusan, berarti satunya juga ikut merugi. CV itu disebut dengan limited life karena sangat mudah untuk diberdirikan lagi, kita tinggal ke notaris, untuk pembubaran juga kita tinggal ke notaris. Nama CV sama pun di Indonesia nggak masalah teman-teman. Tapi beda dengan PT ya. Kalau PT itu ketika kalian mendirikan itu bukan hanya cukup sampai notaris. Kalian harus sampai lapor ke tingkat kementerian. Bahkan nama PT di Indonesia itu nggak ada yang sama. Makanya kalau kalian dalam dunia sehari-hari, PT-PT yang lama itu kan terdirinya hanya dari 2 kata. Tapi kalau PT-PT yang baru itu bisa jadi 4 kata sekarang teman-teman. Itu untuk mencegah tidak ada nama PT yang kembar saat didaftarkan. Terus untuk masalah pembubarannya pun, coba nanti kalian lihat ya. Ini kan chapter 16 pendiriannya, nanti chapter 17 pembubarannya. Pembubarannya CV di chapter 17 itu jauh lebih simpel daripada pembubarannya PT di chapter 18 nanti. Makanya disebut dengan limited life karena mudah untuk dibentuk dan boleh mudah juga untuk dissolution, dibubarkan. Terus kemudian di sini ada dissolution tidak berarti bisnisnya berakhir. Jadi dissolution itu bukan bubar semua, tapi hanya ada satu pengunduran diri partner, nanti ganti partner lagi boleh. Seperti itu. Nah, teman-teman pernah tahu nggak istilah unlimited liability? Ada yang mau coba jawab mungkin? Itu 2 orang, tapi dia bertanggung jawab untuk seluruh utang yang terjadi itu. Ya. Jadi bisa merugi sendiri. Kurang lebih yang disampaikan Mei itu setuju ya, tepat sekali. Jadi ketika kita mendengar istilah unlimited liability, kita kan punya aset. Aset itu misalnya mobil, rumah, itu kan ada yang atas nama kita pribadi. Ada yang kita belinya atas nama CV. Kalau misalnya CV ini akhirnya merugi terus kemudian kalau aset-asetnya CV bahkan dijual semua, itu nggak bisa mengcover hutangnya CV. Pernah ya ada suatu ketika asetnya rumahnya CV, mobilnya CV itu dijual. Ternyata nggak bisa menutup hutang CV tersebut. Maka rumah yang pribadi, mobil yang pribadi, nama-nama partner itu juga harus terseret, harus ikut-ikutan mau dijual untuk menutup hutangnya CV. Itu namanya unlimited liability. Jadi nggak terbatas. Bukan hanya asetnya CV aja yang bisa dijual, tapi juga sampai aset pribadi. Nah, bedanya nanti kalau perusahaan PT itu limited liability. Jadi kalau asetnya PT sudah habis, ternyata hutangnya PT-nya belum lunas, aman. Aset pribadinya tidak terseret untuk melunasi hutangnya PT.
Terus di sini ya namanya kita terdiri dari 2 orang atau lebih. Jadi setiap partner itu punya klaim sendiri-sendiri atas asetnya. Oh, si A bawa rumahnya, yang si B bawa uangnya, yang si C bawa apanya lagi. Ya, di sana mereka saling berkontribusi. Habis gini kita masuk ke jurnal, di sana sudah semakin jelas ada angkanya. Jadi benar-benar setiap orang itu ada proporsinya. Apakah proporsinya harus sama? Nggak mesti. Ada yang store modal lebih banyak, ada yang store modal lebih sedikit. Ada yang bekerjanya, tenaganya lebih banyak, ada yang bekerja tenaganya lebih sedikit. Makanya kalau di bahasa Indonesia kalian ada sekutu aktif, sekutu pasif. Sekutu aktif itu yang lebih banyak bekerja, operasional, sehari-hari bisnisnya. Kalau yang sekutu pasif lebih ke arah dia yang store uang aja. Makanya namanya pasif. Nah, nanti hari ini kita sampai sini ya, bagaimana pendirian sama kalau ada keuntungan atau net income. Kalau ada kerugian atau net loss, itu bagaimana dibaginya untuk partner. Apakah equally, apakah benar-benar sama rata, kalau berdua bagi dua, kalau bertiga bagi tiga, atau seperti apa? Sesuai dengan partnership agreement-nya, sesuai dengan persetujuannya yang kita tanda tangani pertama saat pendirian di notaris. Apa aja sih yang diatur kira-kira kalau kalian memutuskan untuk mendirikan usaha CV? Apa yang dijual? Apakah tadi yang saya cerita ya? Bisa jasanya apa, produknya apa, lini bisnisnya apa, kalau manufaktur juga apa. Terus setiap partner itu hak dan kewajibannya apa. Yang tadi kita bicarakan juga, yang setor cash siapa, yang bawa building bangunan siapa, yang bawa kendaraan siapa. Nah itu kita di sini dilihat di initial investment-nya, terus dilihat nilainya berdasarkan yang cash bisa diuangkan. Nah kalau yang bukan cash itu kita nanti nilainya pakai apa, itu nanti kita pelajari. Terus bagaimana kalau CV ini semakin bertumbuh, terus kan kita butuh suntikan dana lagi pribadi dari masing-masing partner untuk CV, itu namanya additional investment. Dan sebaliknya, bagaimana kalau di tengah-tengah perjalanan asetnya CV ingin diambil untuk kepentingan pribadi, yang biasa kalian sebut dengan private atau withdrawal. Bagaimana operasional pembagian laba ruginya, terus kalau ada prosedur pengunduran diri juga seperti apa. Itu kira-kira yang diatur ya.